Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat ke-29. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min, maka barang siapa menghendaki, falyu'min, maka hendaklah dia beriman. Faman syaa falyakfur, dan barang siapa menghendaki, falyakfur, maka biarlah dia kafir. Inna a'tadna lizzalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka. Ahata bihim syuradikuha, mengepung dengan mereka gejolaknya. Gejolak neraka mengepung mereka. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuha. Dan jika mereka meminta pertolongan, jika mereka minta tolong, mereka akan ditolong dengan air seperti besi yang mendidih, Panas. yang menghanguskan wajah. Bi'sas sarabu, buruk sekali minuman itu. Buruk sekali minuman tersebut. Wasa'at murtafaqa, wasa'at murtafaqa, dan sejelek-jelek tempat istirahat. Itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu Al-Kahfi ayat 29. Masih berbicara tentang keadaan atau kondisi neraka. Baiklah, kita akan coba lihat penafsiran daripada ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim syuradikuha. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuha. Bi'sas surab, bi'sas syarabu, wa sya'at murtafaqa. Dan katakanlah, hai Muhammad, karena Quran ini kan diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan katakanlah, hai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa
menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya neraka tersebut, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minta minum karena saking hausnya di neraka, ya. Jadi karena saking panasnya maka timbul rasa haus yang sangat luar biasa. Jika mereka minta pertolongan, yaitu minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, ya. Diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itulah minuman yang paling buruk, dan neraka itu adalah tempat istirahat yang paling jelek. Dari ayat tersebut bahwa dalam ayat ini terkandung ancaman dan peringatan keras bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Makanya di awal dikemukakan al-haqqu mir rabbikum. Dia tidak beriman kepada risalah Muhammad dan tidak mengamalkan tuntunannya. Jadi ayat ini terkandung ancaman dan peringatan keras bagi orang yang berpaling dari kebenaran dan dia tidak beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan tuntunannya. Di ayat tersebut wakul, katakanlah, dan katakanlah, yakni katakanlah kepada orang-orang yang lalai tersebut. Katakanlah kepada orang-orang yang lalai tersebut. Al-haqqu mir rabbikum, bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Kebenaran itu dari Tuhan kalian, yakni aku tidak membawa kebenaran yang aku buat sendiri, namun aku mendatangkannya dari Allah. Jadi kebenaran berupa Al-Quran, berupa risalah itu bukan datang dari Kanjeng Nabi, bukan buat-buatannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran, risalah dan syariat itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah dan sengaja memang diturunkan kepada hambanya yang terpilih, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika banyak orang yang menentang tentang risalah, tentang syariat, tentang Quran, banyak orang yang ragu juga pada saat itu dengan risalah, syariat dan Quran, maka Kanjeng Nabi suruh bicara kepada mereka. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian, yaitu dari Allah, bukan dari aku. Bukan dari aku. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kafir,
biarlah ia kafir. Barang siapa yang pengen beriman, maka hendaklah dia beriman. Begitu juga barang siapa yang ingin kafir, maka hendaklah dia kafir. Yakni selama jelas kebenaran itu, maka orang yang kafir tidaklah disesatkan atau dizalimi, melainkan oleh dirinya sendiri. Jadi orang kafir itu, seseorang menjadi kafir ya karena ulahnya sendiri. Ya, kezaliman tersebut karena ulahnya sendiri. Gitu. Makanya dikemukakan, barang siapa yang ingin kafir, maka biarin aja dia menjadi kafir. Ya. Mereka tidak disesatkan oleh orang lain, tetapi mereka disesatkan oleh dirinya sendiri. Mereka tidak dizalimi, melainkan mereka dizalimi oleh dirinya sendiri. Inna a'tadna lizzalimin, sesungguhnya kami telah menyediakan lizzalimin bagi orang-orang yang zalim. Siapa itu orang-orang yang zalim? Orang-orang zalim yaitu orang-orang yang memilih kafir terhadap Allah dan ingkar terhadap para nabi. Nah, itu orang zalim. Dia kafir kepada Allah dan dia mengingkari terhadap para nabi. Nah, itu orang zalim. Mestinya dia beriman kepada Allah, justru dia tidak beriman dan dia menentang Allah dan Rasulnya dan para nabi. Nah, orang-orang seperti itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim. Inna a'tadna lizzalimin naran, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka. Karena dia kufur kepada Allah, dia menentang para nabi dan rasul, dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada nabi dan rasul, maka dia adalah orang zalim. Dan Allah telah tentukan orang-orang model begitu, orang-orang zalim tersebut tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka jahanam. Kecuali neraka jahanam. Ahata bihim suradikuha, gejolaknya mengepung mereka. Jadi gejolak neraka itu mengepung mereka, yaitu mengepung orang-orang zalim, mengepung para penghuni neraka. As-suradiku, jadi as-suradiku itu maknanya adalah yakni rumah yang terbuat dari kain. Dan ayat ini menyerupakan api yang mengepung orang-orang kafir dengan rumah kain yang mengelilingi penghuninya. Neraka itu kan didominasi oleh api, nar. Nah, kalau kita bayangkan, kain itu kan media yang paling mudah, yang paling gampang terbakar. Satu rumah tapi terbuat dari kain. Nah, si orang zalim tersebut berada di dalam rumah tersebut, di dalam rumah yang terbuat dari kain. Nah, kemudian api bergejolak mengelilingi. Kira-kira tuh rumah terbakar kagak? Tekongnya
pasti terbakar. Orang medianya kain, sedangkan kain adalah media yang paling mudah, yang paling gampang untuk terbakar. Di dalam rumah tersebut ada orang, yaitu orang zalim. Kalau rumahnya terbakar, berarti orang yang berada di dalam rumah kain tersebut pun ikut terbakar, hangus, mengepung dia. Jadi orang yang zalim itu nggak bisa keluar kemana-mana karena sudah terkurung, karena sudah terkepung di dalam rumah yang terbakar oleh api neraka. Wa iyastaghisu, dan jika mereka meminta pertolongan, minta minum akibat panasnya api neraka. Apabila mereka minta minum, minta pertolongan karena panasnya api neraka, yughasu bima'in kal muhli, maka niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih. Kasih minum sih, tapi airnya panasnya seperti besi yang mendidih. Jadi makna al-muhli di sini adalah, maknanya adalah segala logam yang dilelehkan dengan api seperti besi, timah, dan kuningan. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah endapan minyak yang kotor. Yaswil wujuha, di mana air yang seperti besi mendidih itu menghanguskan muka, menghanguskan wajah, sebab minuman itu sangat panas. Bayangin aja, minumannya adalah panasnya seperti air yang mendidih. Nih, kalau kita bayangkan air yang mendidih itu adalah, kalau air mendidih itu 100 derajat Celcius. Beda dengan besi. Kalau besi itu titik leburnya atau titik mencair besi adalah kurang lebih 1538 derajat Celcius. Kurang lebih 1538 derajat Celcius. Itu baru titik lebur besi. Besinya belum mendidih. Nah, kalau besi itu sudah mendidih berarti lebih tinggi lagi, lebih daripada 1538 derajat Celcius. Bisa 2000 derajat Celcius atau 2500 derajat Celcius kalau besi itu mendidih. Jadi wajar jika besi mendidih itu masuk ke dalam mulut, maka muka akan ikut hangus. Dan bukan hanya hangus saja, ya, bisa jadi air yang panasnya seperti besi mendidih masuk ke dalam mulut, bibir akan hancur, mulut akan hancur, tenggorokan akan hancur. Dapat dipastikan dengan ketinggian panas tersebut, maka wajah dan kepala ini akan hancur. Jadi bukan hanya hangus saja itu wajah. Jadi abu. Jadi sekali lagi bahwa siksa neraka ini sangat luar biasa. Yaswil wujuha, di mana dia akan menghanguskan wajah. Si air yang mendidihnya laksana besi yang mendidih. Panasnya maka akan menghanguskan wajah.
Bi'sas sarabu wasa'at murtafaqa, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itulah minuman yang paling buruk. Minuman model begitu yang paling buruk, dan neraka adalah tempat istirahat yang paling jelek. Jadi makna al-murtafaku yaitu tempat yang dijadikan untuk beristirahat dan ketenangan. Kalau tempat untuk beristirahat dan ketenangan itu adalah tempat yang nyaman, yang enak. Surga. Nah, akan tetapi neraka ini adalah digambarkan adalah untuk tempat yang menyenangkan dan tempat yang penuh dengan ketenangan dan beristirahat. Nggak mungkin neraka itu adalah dengan kondisi yang sedemikian rupa dijadikan tempat istirahat, dijadikan tempat untuk ketenangan. Nah, makanya dikemukakan di dalam Al-Quran bahwa wasa'at murtafaqo, dan bermula neraka itu adalah tempat yang paling jelek, tempat istirahat yang paling jelek. Demikian kajian kita daripada surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Memang di neraka itu luar biasa, minumannya pun macam-macam. Minuman macam-macam. Kemarin kita bercerita tentang minuman di neraka seperti air yang sangat mendidih. Kemudian kemarin lagi kita ceritakan minuman di neraka itu adalah minuman nanah bercampur darah, bercampur keringat yang sangat bau. Yang sangat bau dan kotor serta menjijikkan. Nah, sekarang kita bahas bahwa minuman neraka itu seperti besi yang mendidih. Ini peringatan buat kita. Peringatan buat kita betapa menyeramkannya neraka, betapa menakutkannya. Ya. Jika terjadi demikian, maka ada rasa takut kita terhadap neraka. Asbab rasa takut terhadap neraka, maka kita berusaha untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan untuk masuk ke dalam surga hanya orang tertentu, yaitu hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Gitu Kung ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Makanya mumpung kita ini masih hidup nih, ya Kong Jit ya. Mumpung masih hidup, kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Tingkatkan iman kita, tingkatkan amal saleh kita dengan harapan insya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.